Banyak orang yang kehilangan kesempatan atau mengambil kesempatan yang sebenarnya bukan itu yang dikehendaki Tuhan, sehingga kesempatan yang baik yang dari Tuhan tidak jadi didapatkannya. Tapi pada hari ini kita belajar, saudaraku, sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan jadi kepada kita semua. Kita tahu bahwa rencana Tuhan kepada kita adalah rencana yang baik selalu. Tetapi semua kesempatan-kesempatan itu diberikan Tuhan supaya kita selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memilih dan mengetahui manakah kesempatan yang diberikan Tuhan. Ya, dan tidak melewatkannya atau tidak menelantarkannya sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dikehendaki Tuhan atau apa yang baik yang disediakan Tuhan kepada kita. Karena yang terbaik selalu berasal dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada yang bisa mengimbanginya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa di sorga. Dan itu diturunkan Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada yang bisa mengimbangi Tuhan dalam memberi kebaikan. Oleh karena itu biarlah saya dan saudara hari ini mengerti bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita menerima yang baik daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan penuh dengan segala kebaikan, bukan kadang-kadang atau sekali-sekali, tidak. Tuhan itu penuh dengan segala kebaikan. Dan kalau kita melihat dalam hidup kita ada hal-hal di mana kelihatannya seperti tantangan atau sesuatu yang memerlukan iman, ketahuilah saudaraku, Tuhan sudah menyediakan hal yang baik bagi kita. Biar kita mengerti hal itu dan jangan melewatkannya. Kepada orang mungkin itu kelihatannya buruk, tetapi kepada Tuhan di balik itu semua, di balik tantangan, di balik segala hal yang merupakan kesempatan yang bisa kita tangkap, ada satu pemberian, ada satu kebaikan yang sudah tersedia bagi kita. Contohnya Yusuf. Yusuf, saudaraku, dia adalah seorang yang punya visi dari Tuhan akan menjadi pemimpin. Tapi kelihatannya yang jadi kepadanya terbalik. Dia dianiaya saudaranya, dia dijadikan budak, dia dipenjarakan oleh karena fitnah. Tetapi bagi Yusuf itu adalah kesempatan yang berikan Tuhan supaya semua janji Tuhan bisa digenapi kepadanya. Itu sebabnya pada waktu saudara-saudaranya kemudian nyatanya menyembah dia, sesudah dia jadi Perdana Menteri, dan saudara-saudara takut dia akan membalas kepada mereka ya segala kejahatannya. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu, saudara-saudaranya, telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Nah, ini dia Yusuf, saudaraku, tahu sebenarnya Tuhan merencanakan yang baik, mereka-reka, merencanakan yang baik. Dia terus bertekun, dia tahu betul Tuhan pasti menggenapi janjinya, dia pasti jadi pemimpin seperti yang dikatakan di dalam mimpi-mimpinya. Dan untuk itu dia tidak mau jatuh kepada dosa. Haleluya. Sepanjang hidupnya dia ikut jalan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai dia, sehingga akhirnya kebaikan Tuhan itu jadi dalam hidupnya. Kamu mereka-reka jahat, tapi Tuhan mereka-rekan yang baik. Mengapa? Karena Yusuf mau menangkap atau mau menyambut bentukan Tuhan ataupun tantangan ataupun kesempatan yang berikan Tuhan baginya untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, marilah kita juga meneladani hal ini, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah berbohong. Dia Tuhan yang setia. Ya, Bilangan 23:19 berkata Tuhan bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Ya, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, pastilah Tuhan menepati janjinya. Jadi saudaraku, atau kita percaya janji Tuhan, firman Tuhan, dan ada terbuka kesempatan bagi kita untuk beriman,
ya, akan tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita, biarlah itu kita sambut dan biarlah semua kebaikan Tuhan, janji Tuhan jadi kepada kita. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, kadang-kadang kita melihat hal-hal dalam hidup kita ini tidak seperti yang kita harapkan, tetapi banyak sekali itu adalah satu kesempatan, satu tantangan iman kita supaya kita menerima semua kebaikan Tuhan. Itu sebabnya bunyi Roma 8:8, kita tahu sekarang bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengatur segala hal sehingga rencana yang baik itu jadi kepada kita. Tetapi kita harus mau terus beriman dan terus percaya dan terus berjalan pada jalan Tuhan, jalan firman. Amin. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, saudaraku, banyak sekali ayat-ayatnya yang mengatakan Tuhan itu penuh dengan kebaikan kepada kita. Jadi hari ini saya dan saudara, kalau kita melihat hidup kita sepertinya belum seperti yang kita harapkan, ketahuilah bahwasanya Tuhan itu limpah dengan kebaikan. Tuhan menyediakan kebaikan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan. Jangan pakai pikiran, ketahui jalan Tuhan, ketahui firman Tuhan dan masuk dan sambut kesempatan itu.